memang betul secara maksudnya aku juga nggak munafik bahwa tawarannya itu tuh sangat menggiurkan gitu loh Mbak. Jadi kayak tawaran yang dia kasih rewardnya juga gede gitu kan. Dan yang kedua kerjaannya juga wah ini terlihat mudah ya gitu. Mela, gimana bisa diceritain nggak sih, meskipun kamu udah cerita di mana-mana ya? lagi viral ya beliau ya. Boleh dong flashback dikit gimana ceritanya kamu bisa ketipu sampai 60 juta. Iya. Dan itu ya. Kayak momen terendah di hidup kamu nggak sih? Kalau bisa dipikir-pikir kayak aku aja kehilangan cuma berapa ratus ribu, sedih banget gitu, apalagi kamu gitu. Silakan. Oke, jadi kalau misalnya dibilang itu lowest point aku, betul banget Mbak. Jadi kayak itu tuh lowest point aku di 2023 gitu ya. Kayak soalnya kejadiannya tuh cepet banget gitu Mbak. Apakah yang bikin kamu mau ikutin itu karena mudah itu atau ada alasan lain sih? Kenapa aku awalnya tertarik? Karena pertama yang hubungin aku tuh, oh dia tahu nomor aku dari Jobstreet. Oh aku pikir aman lah ya gitu kan. Pertama itu. Yang kedua memang betul secara maksudnya aku juga nggak munafik bahwa tawarannya itu tuh sangat menggiurkan gitu loh Mbak. Jadi kayak tawaran yang dia kasih rewardnya juga gede gitu kan. Dan yang kedua kerjaannya juga wah ini terlihat mudah ya gitu. Dan aku sebenarnya tidak mencurigakan dengan pekerjaan yang dia kasih, karena kalau aku cek di situs freelance atau situs pencari kerja, pekerjaan-pekerjaan yang suruh nge-follow dan like Instagram itu ada Mbak. Oh ya memang ada. Iya kan ada. Tapi kan? Biasanya kecil ya. Harganya lebih kecil, iya, betul. Nah kenapa aku tertarik pada saat itu karena wah ini harga yang ditawarkan besar nih gitu kan, lumayan juga ya kalau aku hitung-hitung. Apalagi kalau misalnya kayak aku join ke dia sebulan dia lumayan banget nih gitu kan. Akhirnya aku ambillah si kerjaan itu, dan dimana aku juga kayak lagi ada hal yang pengen aku capai gitu kan. Aku pengen beli sesuatu dan aku merasa bahwa oh kayaknya kalau aku ambil freelance ini shortcut untuk aku bisa mengejar goals yang pengen aku capai itu gitu Mbak. Oke. Kalau Coach Lika sendiri selama ini udah sering dengar belum sih penipuan yang seperti Mela alami ini? Oke, ini menarik ya. Satu, ini tuh kalau tadi kan minatnya Kak Mel adalah ingin dapat pekerjaan tambahan gitu ya untuk mendapatkan penghasilan, dan berharap ini adalah bagian dari proses mendapatkan penghasilan di situ. Tapi ada beberapa sih sebenarnya ya warning sign bahwa pekerjaan itu legit atau tidak gitu. Yang satu yang pasti there is nothing as a free lunch. Nggak ada itu. Even teman kita pun ngajak kita makan siang, ujung-ujungnya pasti ada sesuatu. Jadi itu yang harus kita selalu pahami ya sebagai seorang profesional. Apakah kita mau terjun sebagai pegawai atau sebagai freelancer itu. Orang itu pasti kalau melakukan sesuatu pasti ada maunya dalam tanda kutip ya. Jadi kalau sesuatu yang too good to be true, kita harus ambil posisi maybe it's not true. Kalau ditanya, pernah nggak dengar penipuan di freelancing? Iya pernah. Misalnya kalau saya punya bisnis IO, saya partnership dengan teman saya. Siapa nih ada project nih butuh dana sila 100 juta, siapa yang nyediain dana? Oke saya sediain 50 juta, dia 50 juta deh misalnya. Lalu ternyata projectnya selesai, saya nggak dibayar kembali sama partner saya. Itu kan penipuan berdasarkan kerja freelancing. Tapi kalau ini bukan penipuan karena pekerjaan freelancing. Ini pure penipuan aja gitu. Yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan membawa kita bahwa ini adalah pekerjaan gitu. Jadi intinya sih pada saat kita ditawarin pekerjaan freelancing yang kayaknya sangat kok menggiurkan, gampang banget sih gitu ya, kok enak ya, kok asik ya, kita justru itu warning sebenarnya. Semakin kesini Coach Lika sepertinya pekerjaan freelance kan makin banyak ya, seiring canggihnya teknologi juga. Nah itu tuh sebenarnya kalau Coach Lika selama ini mungkin pernah dengar dari orang-orang tuh kenapa ya, maksudnya alasan mereka tuh apa, mengapa banyak mengambil freelance gitu padahal punya pekerjaan utama juga. Oke. Pasti UUD sih ya, ujung-ujungnya duit. Ya kan, ini juga tadi bilang mau belanja. Ya kan, udah ujung-ujungnya duit aja. Mungkin saya bisa ceritakan mengenai pengalaman saya ya. Saya itu dari kuliah saya sudah bekerja sebagai freelancing. Either as a model, pakai jadi MC, lalu jadi usher atau stand guide, SPG gitu. Itu sudah lakukan saya zaman kuliah. Dan saya walaupun kuliahnya ekonomi, waktu itu saya kuliahnya di sumber daya manusia di personalia. Saya sudah punya cita-cita saya nggak mau bekerja di korporasi.
Karena bagi saya yang sudah pernah mengalami pekerjaan freelancing di mana kita bisa mengelola waktu sendiri, bisa liburan sendiri, kapan kita mau, nggak punya bos dalam tanda kutip ya, walaupun bos kan juga banyak loh yang baik gitu ya. Dan nggak harus minta cuti untuk bisa liburan, itu jadi menarik waktu saya masa saya kuliah, sehingga saya mengambil keputusan saya kalau bisa saya nggak akan bekerja di korporasi dan saya akan membangun bisnis saya sendiri. Itu yang saya rasakan. Jadi kenyamanan, fleksibilitas waktu, fleksibilitas bisa memilih kegiatan yang mau dikerjakan itu menjadi prioritas pertama orang ambil freelancing. Kalau untuk orang yang sudah bekerja biasanya gini, mungkin dia seorang akuntan gitu ya, dia orang keuangan. Padahal sebenarnya dia hobinya nyanyi misalnya. Nah freelancing dia mungkin dia ngisi acara ataupun nyanyi di kafe-kafe, jadi dia freelancing sebagai penyanyi untuk memenuhi hasrat dia, passion dia yang tidak tersalurkan di pekerjaannya sehari-hari. Jadi bukan uangnya, cuma dia happy aja ditepuk tanganin orang gitu ya, lalu dimintain nyanyi lagu ini, lagu itu, bagi dia membawa kebahagiaan atau membuat passionnya dia bisa tersalurkan. Kalau Mela sendiri selama ini kan punya pekerjaan utama tapi ambil side job juga ya, itu lebih karena kenapa sih? Dan kalau kenapanya mungkin udah tadi ya, tapi maksudnya apakah ada alasan lain juga, misal kamu tapi aku suka nih bidang ini, mau coba atau mau memperkaya kemampuan, dan selama ini tantangannya apa sih melakukan side job gitu, karena kan pasti udah waktunya udah kekuras buat pekerjaan utama gitu. Aku tuh udah bergelut di bidang freelance 1 tahun Mbak, dari tahun kemarin, dan aku tuh ngambil beberapa project kayak misalnya ada tawaran artikel, bikin video konten buat di sosmed, terus ada juga bikin konten di salah satu aplikasi. Jadi aku content creator-nya dan aku kayak bikin support konten-kontennya mereka gitu kan. Jujur sih sebenarnya yang tadi yang tadi Mbak Lika bilang, kalau misalnya dengan freelance itu aku bisa ningkatin skill. Kayak contohnya tadi, aku bikin konten video gitu ya. Berarti kan kayak secara nggak langsung ningkatin skill aku ketika aku tampil di dalam video, atau enggak ningkatin skill dalam editing konten buat di sosmed. Itu kan kayak yang nggak kita dapetin mungkin di pekerjaan utama nggak sih? Dan itu kayak skill-skill itu tuh yang kayak kayaknya aku seneng dalam passionate dalam bidang ini, aku ningkatin skill ini dan mungkin akan berguna buat nanti next ketika ada freelance lagi gitu. Betul. Itu sebenarnya nyambung ya, karena gini, pada saat seseorang mempelajari hal baru, dalam tubuh dia tuh akan mengalir yang namanya hormon adrenalin. Jadi hormon adrenalin itu adalah hal dari excited terhadap sesuatu, mempelajari sesuatu yang baru. Apalagi kalau lo achieve something gitu ya. Wah, jadi satu video nih, wah yes gitu. Itu hormon adrenalinnya akan membuat kita makin suka dan mau mengulangi lagi hal yang sama. Nah, ini juga terjadi di kasusnya Mel. Keberhasilan dia bawa, satu misi dia selesai. Ini orang ini mereka pintar sekali memanfaatkan bahwa manusia tuh punya uncontrollable hormon yang bisa bikin dia melakukan hal yang tadi itu ya. Bisa jadi punya kekuatan, bisa berani minjem berapa belas juta sama kakak? 22 juta, bayangin. Itu kan keberanian yang mungkin dia nggak akan bisa dapetin kalau dia nggak dalam kondisi adrenalinnya lagi tinggi. Betul. Nah itu sebenarnya sama aja gitu. Jadi orang penipu itu memanfaatkan kalau manusia itu logikanya dia dapat bahwa orang nih kalau achieve something dia akan punya rasa puas, rasa senang. Hormon bahagia itu hadir dan hormon bahagia ini membuat kita punya energi lebih untuk melakukan hal lebih lagi kayak tadi. Wah ini lain lagi nih, project lain lagi nih, ini lagi tantangan lagi, wah kita achieve lain lagi. Itu sama aja. Dan sebenarnya itu bisa kita salurkan di pekerjaan freelancing kayak tadi Kamel bilang gitu. Wah saya berhasil nih ngedit satu video, saya akan mau coba bikin video lagi gitu. Nah itu yang bisa didapatkan dari freelancing jobnya. Soal yang soal tantangan ya. Tadi kan Mbak Lika juga sempat bilang kalau misalnya kerjaan freelance itu banyak diminati karena fleksibilitasnya. Aku setuju banget karena kerjaan freelance itu tuh kayak aku bisa ngerjain kapan aja dan di mana aja, dan so far aku tidak terganggu dengan pekerjaan aku karena aku punya timeline tersendiri Mbak. Misalnya kayak dari jam 9 sampai jam 6 sore itu aku fokus ke pekerjaan utama aku. Aku nggak boleh megang freelance sama sekali. Aku strict banget. Dan nanti jam 9 malam sampai jam 12 malam aku baru fokus ngerjain freelance. Itu yang aku lakukan setiap hari gitu kan. Jadi aku punya timeline sendiri gitu loh Mbak, dan aku strict dengan timeline itu. Nah paling tantangannya apa ya? Karena tadi yang Mbak Lika bilang, karena saat kita freelance
bos itu kan kita sendiri ya. Semuanya tuh yang mengatur deadline-nya, kapan kita ngerjainnya kan kita sendiri. Paling tantangan tuh dari kita sendiri juga, faktornya tuh dari internal diri kita, karena kita harus mengatasi rasa malesnya. Kan kalau misalnya kita kerja di orang kan kayak orang yang akan mendirect kita kan, ini tuh adalah kita yang mendirect kita sendiri, kita yang mendirect diri kita sendiri. Jadi ketika kayak misalnya mood lagi nggak oke, ya udah males-malesan. Tapi ketika lagi on fire ngerjainnya gitu kan. Ya, edit 5 video ya. Jadi bisa gitu. Tapi kalau lagi males tuh besok aja. Jadi gitu. Jadi kerja tantangannya sih paling kayak ngikutin mood kita sendiri, iya nggak sih Mbak? Paling itu sih kalau aku ya. Iya. Kalau tadi Mela bilang kan kelebihannya adalah kita bisa fleksibel ya ngerjain kapan aja. Kalau menurut Coach Lika tuh kelebihan dari freelance apalagi sih selain fleksibel dan kekurangannya mungkin apa? Oke, jadi freelancing itu sebenarnya kita harus pisahkan ya. Orang bikin gini, freelancing agar saya bisa bebas kerja. No, freelancing is another business you have. Dan kita harus lihat freelancing itu bukan sebagai pekerjaan sampingan, tapi itu bisnis lain dari yang kita miliki. Sehingga punya nih, kayak tadi Amel bilang, punya motivasi, punya semangat gitu. Itu yang harus teman-teman kalau mau coba jadi freelancing mesti taruh itu di kepala. Jadi bisnis freelancing itu atau bekerja freelance, bukannya bekerjaan ece-ece, bukannya bekerja asal di samping, nggak bisa. Itu harus dijadikan bisnis dan harus dibuat fokusnya selayaknya sebuah bisnis. Itu dulu. Jadi kalau dibilang, gue mau freelancing aja nggak mau kerja kantoran biar gue santai. Tidak semudah itu ya. Berarti kalau dibilang freelance itu mendukung work-life balance itu cocok nggak sih Coach sebenarnya? Kalau dia bisa mengatur waktu, itu kuncinya. Jadi kita harus bedakan ya, work-life balance. Definisi itu apa sih work-life balance? Orang dulu bilang, ya seimbang dong Mbak, 50% bekerja, 50% di rumah. Aduh sekarang itu nggak bisa, kita work-life balance. Semua itu jadi satu masalahnya. Bekerja, ya iya, dari rumah, ya iya, apalagi zaman pandemi dulu, work from home bertahun, 2 tahun. Gimana lagi kita bisa bedain jam kerja dengan jam istirahat? Udah nggak ada gitu. Tiba-tiba lagi Zoom meeting anak kita masuk, mah bukain dong botol selek gitu kan, itu juga terjadi gitu ya. Nah berarti kita sekarang mesti paham yang namanya work life balance tuh 50-50 udah nggak ada lagi. Sekarang life sama work itu udah blended. Dan bisa tiba-tiba jam 7 malam klien kita bilang, ini nggak oke nih, revisi dong. Semasa kita bilang, nggak dong Pak, saya kan jam tidur, udah nggak bisa sekarang. Ya udah besok-besok saya nggak mau pakai kamu lagi gitu, walaupun freelancing nih gitu kan. Jadi apakah freelancing bisa membuat work-life balance itu tercapai lebih baik kalau dia bisa mengelola waktu, kalau dia bisa membuat skala prioritas yang tepat, dia bisa tahu mengerjakan mana yang harus selesaikan dulu, mana yang bisa dialokasikan, mana yang bisa didelegasikan, bisa suruh kerjain orang lain. Nah dia akan bisa mendapatkan work-life balance yang sesuai diinginkan. Tapi bukan berarti semua freelancer bisa kayak gitu. Nih kalau ngeliat rekening sih seneng ya. Terus mau healing nggak sempet. Terus buat apa ya? Uang banyak jadi nggak sempet healing jadinya. Jadi gitu bisa kalau dia bisa mengelola waktu dan bisa mengelola skala prioritas dalam bekerja. Ya, dan seperti yang tadi udah disebutin juga kan, kalau uangnya lagi banyak, kalau jobnya lagi banyak, uangnya banyak, kalau lagi enggak. Iya betul, setuju. Tapi itu kadang kalau lagi jobnya sepi ya sepi rekeningnya, tapi kalau lagi banyak, wow gitu. Kalau lagi jobnya sepi di rumah aja makan telur dadar ya, kalau enggak GoFood. Iya lagi. Sombong. Iya lagi. Sombong. Iya lagi. Dan itu jadi tantangan tersendiri kan buat para freelancer gitu. Nah ada tips nggak sih untuk para freelancer supaya bisa mengatur keuangan lebih baik gitu, karena kan nggak selalu yang didapat segitu gitu, bisa lebih kecil, bisa lebih banyak. Ya itu ya, perlakukan freelancing bisnis dia sebagai sebuah bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis itu harus ada cash flow-nya, bisnis itu harus ada inventory-nya, bisnis itu harus ada planning-nya, bisnis itu harus ada option-option ataupun rencana-rencana cadangan. Nah itu yang harus dilakukan dalam keuangannya. Berarti pada saat uangnya banyak itu bukan dianggap bagi, oke ini bulan ini berarti jatah gue belanja baju 2 juta nih gitu. Lalu bulan depan, bulan ini gue gak ada jatah belanja baju. Bukan kayak gitu. Jadi
nomor satu harus ada rekening yang terpisah antara rekening pribadi dengan rekening bisnis. Jadi walaupun itu uang itu ditransfer ke kita harus alokasikan berapa yang akan kita alokasikan untuk keperluan sehari-hari kita. Lah perlu lah ya, hura-hura lah ya di Jumat gitu kan, mau ngopi-ngopi atau mau seneng-seneng boleh. Nah kita alokasikan. Jadi kita buat rencana di situ dari bulan itu berapa yang mau kita tabung, berapa yang mau kita pakai untuk bisnis kita. Karena ingat, bisnis itu juga perlu investasi kan. Misalnya saya sebagai seorang trainer, dulu saya bisa pakai laptop saya aja. Lighting saya nggak pakai lighting, saya pakai jendela aja gitu, bukan jendela cahaya ilahi. Tapi lama-lama kayaknya perlu nih pakai soft light, saya belilah soft light. Lama-lama mikrofon di laptop jadi nggak menarik, saya belilah mikrofon untuk laptop saya. Lama-lama kayaknya wah ini harus ada backlight nih, kan jadi macam-macam kan. Sehubungan dengan bisnis kita, apalagi kalau Kak Mel bilang tadi dia video editor atau influencer, itu kan pasti begitu. Nah itu kan perlu dana, jadi sisihkan juga dana untuk perkembangan bisnisnya. Apakah kita butuh nggak nih sertifikasi, itu penting juga kan. Butuh nggak ya kita belajar lagi, tadi Kak Mel bilang mau mempelajari skill baru. Butuh nggak ya saya belajar lagi tentang editing ya, oke berapa sih harganya kursus editing, 500.000. Oke kapan nih, oh saya sekarang udah bisa sih nih belajar sekarang. Gitu, sisihkan untuk itu. Dan juga jangan lupa ya freelancer itu ada pajaknya loh. Dan pajak untuk freelancer itu PPh 21 tuh 5%. Ada hitungannya lah. Kan kita juga harus sisihkan tuh untuk dana membayar pajak PPh-nya kita. Jadi itu, satu buat akun terpisah, yang kedua buat perencanaan dari dana yang kita miliki, dan bikin itu dalam pos-pos mengenai pos pengeluaran sehari-hari, lalu juga investasi untuk bisnis kita sendiri dan investasi di masa depan, dan juga sisihkan untuk bayar pajaknya. Sama ya kalau ada lebih-lebih ya investasi ke bagian keuangan lain, mungkin mau main saham atau mau beli ori atau apa. Nah itu nabungnya di situ. Jadi waktu nggak ada project masih ada tabungan nih. Masih ada dana, misalnya tadi kita udah sisihkan dana untuk belajar, tapi ternyata bulan ini nggak ada kerjaan, ya udah nggak jadi belajarnya, buat hari-hari lah, buat bayar ojol gitu ya. Jadi seperti itu, harus dibuat selayaknya sebuah bisnis. Coach Lika, apa aja sih yang harus diperhatiin perempuan sebelum ambil freelance job supaya terhindar dari penipuan? Untuk terhindar dari penipuan, selalu bersikap awas dalam segala situasi. Jadi apapun yang kamu terima, bersikaplah awas, bersikap mindful. Kalau pekerjaan itu terlalu gampang, ya, apalagi biayanya ataupun kompensasinya ternyata sangat besar, kita harus waspada. Itu merupakan red alert. Yang kedua adalah kalau sudah ada yang namanya minta data-data pribadi, minta alamat pribadi, bahkan sebelum kita melakukan, belum ada kesepakatan tapi udah minta data pribadi, alamat pribadi gitu, kita harus berhati-hati. Yang ketiga juga adalah pada saat ada uang yang terlibat, itu udah red alert banget. Ingat, untuk apa sih kita kerja? Kan nyari uang ya. Kalau udah dimintain uang, itu berarti udah red alert. Kita harus langsung cut semua koneksi dengan mereka. Lalu yang mesti diperhatikan juga adalah mereka kirimnya lewat apa nih kontaknya. Ya, kalau lewat WhatsApp, itu benar-benar red alert nomor 1. Kalau mereka benar-benar perusahaan yang benar memiliki legalitas, biasa mereka akan mengontak kita lewat email. Yang mesti diperhatikan juga adalah kalau kita dapat penawaran pekerjaan yang kita nggak pernah melamar, itu udah red alert banget. Lalu yang terakhir lagi adalah itu ya, kontaknya dia dari mana. Kalau misalnya dia mulai bilang ada kelompok, ada grup WhatsApp atau ada kelompok-kelompok yang diajak ketemu untuk kita bergabung di situ, itu makin hati-hati lagi.